Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel 20 Film yang akan menceritakan berbagai alur film kepada kalian semua. Dan dipastikan kalian gak usah perlu ribet-ribet lagi nih ke bioskop. Jadi kali ini gue dan Fajar akan membahas film I'm a Hero yang bergenre horror komedi. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Shinsuke Sato. Film ini diperankan oleh Yo Oizumi, Kasumi Arimura, Masumi Nagasawa, dan masih banyak lagi artis pemeran dari film ini. Dan juga jika kalian suka dengan channel kami, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Klik gambar lonceng jika kalian tidak ingin ketinggalan dengan video-video keren dari channel ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media kami di deskripsi. Ya, langsung saja kita tonton alur ceritanya. Di pagi hari yang cerah, Mitani, Hideo, dan temannya sedang berada di kantor pembuatan manga di Jepang. Mereka pun sedang menggambar sebuah manga. Pada saat sedang menggambar, Mitani mendengar sebuah berita kejahatan lalu meledak Hideo. Karena ciri-ciri penjahatnya yang disebut mirip dengan Hideo. Karena Hideo yang berumur 30 tahun hanya membuat manga setiap harinya dan tidak mencari sebuah pekerjaan. Kemudian Hideo yang diledek Mitani memberikan filosofi bahwa membuat manga tidak dapat dianggap sepele. Karena dengan membuat manga dia bisa menjadi orang yang sukses. Lalu teman-teman Hideo yang mendengar filosofinya semakin bersemangat untuk membuat manga dan bersorak ria. Tidak lama kemudian, bos manga di kantor itu datang dan menanyakan kepada Hideo, apakah sudah selesai menggambar manganya? Lalu Mitani yang sedang mengerjakan, dia bilang akan menyelesaikannya sedikit lagi. Michan yang sudah selesai membuat manga lalu memberikan hasil kerjanya kepada bosnya. Malam hari pun tiba. Hideo lalu berjalan pulang menuju ke rumah pacarnya yang bernama Teko. Teko yang sedang menonton sebuah acara TV lalu mengeraskan volume TV-nya karena acara tersebut membahas tentang seorang pacar yang berumur 30 tahun tidak bekerja dan hanya menumpang di rumah pacarnya. Sampah. Hideo yang mendengar berita tersebut, dia pun merasa malu. Waktu sudah semakin malam, Hideo melanjutkan gambar manganya di rumah. Pagi pun tiba. Hideo mengambil senjata air gunnya dan berdiri di depan kaca untuk mencari inspirasi manga buatannya. Teko bangun dan melihat Hideo yang memegang senjata lalu menyuruh Hideo untuk menjualnya. Hideo bilang akan segera menjual manganya dan memberikan Teko uang. Kemudian Hideo berada di pusat manga terbesar di Jepang. Dia ingin menjual hasil manganya. Di sana Hideo sedang menunjukkan hasil karyanya ke sebuah perusahaan manga. Setelah mengobrol beberapa lama, orang tersebut menolak hasil manga Hideo dan menyuruhnya untuk membuat manga lebih menarik lagi. Malam hari pun tiba. Teko yang sudah tidak tahan dengan Hideo, dia pun marah-marah dan mengeluarkan semua barang Hideo dan mengusirnya. Hideo lalu pergi ke sebuah taman dengan perasaan yang bercampur aduk. Pagi harinya Hideo kembali mengerjakan manga di kantornya. Michan yang sedang menggambar manga tiba-tiba sakit. Lalu dia pergi keluar kantor untuk beristirahat. Malam hari tiba. Hideo dan temannya sedang mengerjakan manga kelelahan sampai tidur di kantor. Handphone Hideo berbunyi. Ternyata Teko meneleponnya. Teko kemudian minta maaf kepada Hideo karena ia telah mengusir Hideo dari rumahnya. Teko berkata kalau dia masih cinta kepada Hideo. Pagi harinya Hideo kembali ke rumah Teko. Hideo lalu memanggil Teko untuk dibukakan pintu. Namun sayangnya Teko tidak menjawab. Karena penasaran, Hideo pun lalu mengintipnya dari sela pintu dan melihat Teko yang masih tertidur pulas. Teko pun tiba-tiba bangun dan bertingkah tidak wajar. Teko, daijoubu ka? Teko. Tiba-tiba Teko menyerang Hideo. Ternyata Teko telah terinfeksi virus ZKN dan menjadi zombie. Hideo berusaha menghindar dari serangan Teko. Tidak sengaja, Hideo membunuh Teko. Hideo lalu pergi meninggalkan rumah Teko dan membawa senjata air gunnya. Lalu pergi ke kantornya.
Di sana Hideo melihat Mitani yang memegang stick baseball dan melihat Sengu yang sudah bersimbah darah. Tiba-tiba bosnya yang sudah menjadi zombie menghampiri Mitani. Mitani yang memegang stick baseball lalu memukul bosnya hingga hancur lebur. Karena sudah tergigit dan terinfeksi, Mitani kemudian bunuh diri dengan cara menyayat lehernya menggunakan pisau Carter. Hideo juga melihat Michan yang sudah menjadi zombie. Karena dia takut, dia pun berlari keluar dari kantornya. Ternyata keadaan di kota Hideo tinggal sudah tidak terkendali dan banyak orang yang sudah terkena virus. Hideo berlari sangat kencang dan menghindar dari serangan para zombie. Hideo pun melihat ada sebuah taksi. Dia berencana keluar dari kota itu dengan menaiki taksi. Secara bersamaan, ada gadis SMA yang ingin melarikan diri juga dari kota itu dan ingin menaiki taksi juga. Hideo melihat ada satu zombie yang ingin menyerangnya. Dia pun mengambil senjatanya. Ternyata dia hanya menghayal. Kemudian ada seorang pejabat yang berlari dan langsung menaiki taksi. Hideo dan gadis SMA yang panik juga langsung masuk ke dalam taksi. Mereka pun pergi dari kota itu. Di perjalanan, pejabat itu menelepon markas besar militer dan menyuruh menembak semua orang yang telah menjadi zombie. Tetapi markas militer menolaknya. Hideo yang melihat bahwa pejabat itu telah digigit oleh zombie, dia pun terinfeksi lalu dia berubah menjadi zombie. Hideo dan gadis SMA itu berhasil selamat lalu keluar dari taksi. Gadis SMA itu lalu mencari informasi di internet. Ternyata virus yang berbahaya itu adalah virus ZKN. Jika orang yang terkena virus itu akan berubah menjadi zombie. Dan juga jika digigit oleh zombie maka dia akan berubah jadi zombie. Di internet menjelaskan virus itu bisa dicegah dengan cara pergi ke tempat yang tinggi. Lalu Hideo dan gadis SMA itu yang tahu informasi tersebut kemudian pergi menuju Gunung Fuji. Malam hari pun tiba. Hideo dan gadis SMA itu beristirahat di depan rumah kayu tua yang kosong. Hideo yang membawa roti memberikan setengah potong roti itu kepada gadis SMA. Mereka berdua pun ngobrol bersama. Gadis SMA itu menanyakan kepada Hideo, kenapa pada saat dia ingin diserang zombie, dia tidak menggunakan senjatanya. Hideo lalu berkata, jika ia menggunakan senjata itu di tempat umum, maka dia melanggar hukum. Sedikit penjelasan, jadi di negara Jepang senjata api itu nggak bebas nih teman-teman. Sama seperti di negara kita. Jadi jika kalian ingin memiliki senjata api, kalian harus punya sertifikat dulu. Tidak seperti di negara Amerika. Kalian bisa bebas membeli senjata api dan menjual bebas di sana. Oke, balik lagi ke alur film. Mereka berdua mendengarkan musik. Dan gadis SMA itu kemudian menanyakan nama Hideo. Karena sebelumnya Hideo belum memberitahu namanya. Lalu Hideo pun memberitahu namanya dan menjelaskan arti namanya itu. Jadi arti nama Hideo itu adalah pahlawan. Gadis SMA itu pun memberitahu namanya bahwa nama dia adalah Hiromi. Lalu setelah mereka ngobrol, mereka pun tertidur. Pagi hari tiba. Hideo terbangun dari tidurnya. Hideo ternyata punya sedikit pikiran kotor nih teman-teman. Dia ingin mengintip bagian dalam tubuh Hiromi. Ternyata pikiran kotor Hideo memberikan sebuah petunjuk kalau Hiromi ternyata sudah digigit oleh zombie. Hideo yang takut terinfeksi lalu menodongkan senjata ke arah Hiromi. Kemudian Hiromi menjelaskan kepada Hideo bahwa dia telah digigit bayi tetangganya yang telah menjadi zombie 2 hari yang lalu. Dan dia tidak mengalami perubahan pada dirinya sama sekali. Setelah menceritakan kejadian pada dirinya, Hiromi lalu pasrah kepada Hideo. Jika Hideo ingin menembaknya, lalu tembak saja. Hideo yang kasihan tidak menembakkan senjatanya, lalu membawa Hiromi pergi. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di bawah pohon sambil ngobrol.
Lalu Hiromi memberikan musik MP3 ke Hideo sebagai jimat. Hiromi lalu menyuruh Hideo pergi meninggalkannya. Karena Hiromi yang telah digigit oleh bayi zombie, dia hanya berubah menjadi setengah zombie. Hideo yang takut lalu pergi meninggalkan Hiromi. Hideo yang telah menggendong Hiromi lalu melihat ada keranjang troli. Kemudian Hideo mengambilnya dan meletakkan Hiromi di atasnya. Dia kemudian melanjutkan perjalanan sambil mendorong Hiromi yang berada di atas troli. Di perjalanan, Hideo melihat ada toko perbelanjaan yang sudah ditinggal orang-orang. Dia pun memasuki kawasan perbelanjaan itu. Pada saat sedang berada di toko baju, ada satu zombie yang mendatangi mereka, lalu menyerangnya. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyelamatkannya. Perempuan itu bernama Sugumi. Lalu Sugumi dan teman-temannya membawa Hideo dan Hiromi ke markas mereka. Di markas, Hideo dan Hiromi disambut dengan baik oleh pemimpin di sana yang bernama Iura. Iura menyuruh Abisan untuk mengambilkan perlengkapan tidur untuk Hideo. Sekian berpindah di mana Hideo dan para laki-laki di kamp perlindungan berkumpul di dalam sebuah tenda. Di sana, mereka merencanakan cara menembus kawasan zombie untuk masuk ke sebuah gudang penyimpanan makanan. Pada saat berkumpul, Iura meminta senjata yang dibawa oleh Hideo. Hideo tidak mau, lalu kabur. Hideo melihat Hiromi dan Sugumi yang ditahan. Dia pun menodongkan senjatanya dan menyuruh melepaskannya. Hiromi lalu melawan anak buah Iura. Iura yang melihat bahwa Hiromi adalah sebuah zombie lalu menembak kepala Hiromi. Kemudian Iura pun dilengsarkan dari jabatan ketua oleh anak buahnya karena anak buahnya kesal melihat Iura yang hanya bisa mengatur mereka. Dan Iura disuruh memimpin barisan di depan untuk memimpin pasukan. Lalu para laki-laki berkumpul kembali dan membawa senjata untuk mengambil persediaan makanan di gudang. Para pasukan pun tiba di parkiran yang sangat gelap. Lalu mereka mencari jalan menuju gudang penyimpanan makanan. Diam-diam Iura bersembunyi dan meninggalkan pasukan. Dia menuju ke ruang kendali. Lalu lampu menyala. Karena lampu menyala, para pasukan akhirnya melihat gudang makanan di dekat parkiran. Kemudian para pasukan masuk ke dalam dan mengambil makanan. Pada saat sedang mengambil makanan, terdengar sebuah musik yang sangat kencang di parkiran. Ternyata itu adalah semua perbuatan Iura. Satu zombie berhasil menerobos masuk ke dalam kamp persembunyian dan menyerang semua orang di sana. Sugumi dan Hiromi yang masih selamat
lalu meminta bantuan kepada Hideo. Hideo pun memberanikan diri untuk keluar dari dalam loker. Lalu ia digigit oleh zombie. Karena ia memakai jam Rolex yang banyak di tangannya, dia pun tidak terinfeksi. Sugumi lalu menggendong Hiromi dan pergi untuk mencari Hideo. Di parkiran, Sugumi bertemu dengan Iura. Lalu Iura mengajak Sugumi pergi. Iura menyuruh Sugumi untuk melepaskan Hiromi dan meninggalkan Hideo. Tiba-tiba Iura berubah menjadi zombie karena sebelumnya telah digigit oleh zombie. Kemudian dia mengejar Sugumi, Sugumi pun kabur melarikan diri. Tiba-tiba datang anak buah Iura. Mereka pun pergi bersama-sama. Kemudian datang lagi Abe-san berlari untuk bergabung juga. Karena terpojok, mereka pun terpaksa melawannya. Karena zombie yang terlalu banyak, anak buah Iura pun mati dikeroyok oleh para zombie. Abisan yang melihat istrinya yang menjadi zombie, dia pun terdiam, lalu dia digigit. Abisan berhasil membunuh istrinya, dia pun ikut mati dengan bunuh diri. Dia menembakkan senapan panahnya ke dalam mulutnya. Hideo berhasil membunuh para zombie, namun masih ada satu zombie yang masih hidup. Ternyata zombie yang masih hidup itu adalah zombie yang membunuh semua orang di camp. Zombie itu lalu berlari ke Hideo. Hideo kemudian menembak kepalanya. Namun sayangnya, zombie itu masih hidup. Kuat banget nih emang zombie yang satu ini. Bisa dibilang dia rajanya para zombie. Hideo yang kehabisan peluru, lalu memukul kepala zombie itu hingga hancur lebur. Akhirnya, para zombie berhasil dibunuh. Hideo, Hiromi, dan Sugumi pergi dari tempat itu menggunakan mobil. Cerita pun tamat. Oke teman-teman, jadi Hideo, Hiromi, dan Sugumi berhasil selamat dari kepungan para zombie nih teman-teman. Kemudian mereka pergi meninggalkan Fuji Royal Outlet Park dengan menaiki semua mobil untuk menuju ke suatu tempat. Oke, jangan lupa juga ya teman-teman, support channel kami agar kami tambah semangat membuat konten. Nah, sampai di sini aja ya pembahasan alur film kali ini. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Bye.